Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yonita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, karena aku masih berada di kota suci Madinah Al-Munawwaroh, aku mau share beberapa kegiatan aku di sini, yaitu jadi ini aku dalam perjalanan naik buggy golf car dari Masjid Kuba setelah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Terus aku langsung lanjut lagi perjalanan naik buggy golf lagi ke Masjid Ghamamah. Yuk belajar tentang Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah adalah sebuah masjid di Madinah yang berdiri di tempat yang dipercayai sebagai lokasi Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Id pada tahun 631 Masehi. Masjid ini sempat tidak dipergunakan lagi, tetapi baru-baru ini masjid ini kembali digunakan untuk beribadah. Masjid ini merupakan salah satu masjid peninggalan bersejarah di kota Madinah. Masjid Ghamamah terletak sekitar 300 meter sebelah barat daya pintu As-Salam Masjid Nabawi. Masjid ini dinamakan dengan Ghamamah yang berarti awan. Diriwayatkan ada sebuah awan yang menghalangi sinar matahari ketika Nabi Muhammad sedang sholat di tempat ini. Masjid ini dibangun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz antara tahun 86 sampai 93 Hijriah. Masjid Ghamamah juga direnovasi oleh Sultan Hasan bin Muhammad bin Khalawan As-Salihi sebelum tahun 761 Hijriah. Kemudian direnovasi kembali oleh Syarif Syaifuddin Inal Al-Ala'i pada tahun 861 Hijriah. Kemudian renovasi selanjutnya dilakukan pada masa Sultan Abdul Majid I pada tahun 1275 Hijriah dengan membangun bangunan baru yang bentuknya sama seperti sekarang ini. Serta ada beberapa renovasi pada masa Sultan Abdul Hamid II dan beberapa renovasi pada masa pemerintahan Arab Saudi. Masjid ini berbentuk persegi panjang, terdiri dari 2 bagian, pintu masuk dan tempat sholat. Pintu masuk berbentuk persegi panjang dengan panjang 26 meter dan lebar 4 meter, serta memiliki 5 kubah berbentuk lingkaran. Tempat sholatnya memiliki luas dengan panjang 30 meter dan lebar 15 meter, serta memiliki 6 kubah berbentuk lingkaran dan kubah terbesar terdapat pada bagian atas mihrab. Masjid Ghamamah adalah salah satu masjid yang memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Dulunya area Masjid Ghamamah dan sekitarnya merupakan tanah lapang yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menunaikan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Di area Masjid Ghamamah juga terdapat Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Umar bin Khattab, dan pasar kurma tradisional. Keberadaan masjid-masjid tersebut menunjukkan bahwa masjid itu pernah dipakai sebagai tempat sholat Id dan sholat istisqa, sehingga disebut sebagai Al-Mushalla. Dikutip dari buku tempat-tempat ziarah di kota Madinah karya M. Julius, kata Ghamamah berarti awan atau mendung. Masjid ini diberi nama Ghamamah karena pada waktu itu Rasulullah SAW pernah dimintai oleh penduduk sekitar Madinah yang sedang mengalami kekeringan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan kepada mereka. Kemudian Rasulullah mengajak penduduk sekitar ke tempat tersebut untuk melakukan sholat istisqa dan berdoa
hingga akhirnya memicu berkumpulnya awan atau ghamamah di langit Madinah, dan pada saat itu lalu turunlah hujan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, salah satu sahabat Nabi juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak penduduk sekitar Madinah pergi ke al-musolla atau tanah lapang tempat sholat untuk melakukan sholat istisqa. Selanjutnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari menghadap kiblat dan memalingkan punggungnya kepada orang-orang. Beliau membalikkan selendangnya, membuat yang kanan di atas yang kiri, dan sholat 2 rakaat mengimami kami dengan mengeraskan bacaannya di kedua rakaat tersebut. Kemudian turunlah hujan kepada mereka. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Peristiwa inilah yang kemudian membuat Masjid Ghamamah juga disebut sebagai Masjid Awan. Selain menjadi tempat Rasulullah memimpin sholat istisqa untuk meminta hujan, Masjid Ghamamah juga menjadi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali memimpin sholat Id. Ahmad Hawasi dalam bukunya Mengais Berkah di Bumi Sang Rasul menjelaskan bahwa sholat di hari raya disunahkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tiba hari raya mendirikan sholat Id di sini, sebab dulunya Masjid Ghamamah merupakan area tanah lapang. Sebagai bentuk penghormatan atas kebiasaan Rasulullah tersebut, maka didirikanlah sebuah masjid yang dinamakan Masjid Al-Musolla, yang saat itu lebih dikenal sebagai Masjid Al-Ghamamah. Al-Musolla artinya tempat sholat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat hari raya di sekitar kawasan terbuka yang menjadikan kawasan ini sebagai tempat khas sholat Id. Konon dikisahkan bahwa peristiwa sholat Idul Fitri pertama kali dilakukan di masjid tersebut pada tahun kedua Hijriah. Oleh karena itu, masjid ini mengandung sejarah penting bagi umat Islam. Dalam buku situs-situs dalam Al-Quran karya Syahruddin Al-Fikri, berdasarkan riwayat Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang membangun masjid ini tepat di tempat sholat Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, bangunan masjid yang ada saat ini merupakan hasil peninggalan pembangunan Sultan Abdul Majid Al-Utsmani. Kemudian Masjid Ghamamah ini juga pernah direnovasi kembali pada masa pemerintahan Raja Fahad di tahun 1411 Hijriah. Salah satu pesona dari kota Madinah adalah banyaknya masjid yang syarat akan sejarah peradaban Islam. Kita tidak asing lagi dengan Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, dan juga Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, satu lagi Masjid Ghamamah juga punya sejarah penting dalam perkembangan Islam. Masjid Ghamamah adalah masjid di mana pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat Idul Fitri usai berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Masjid ini memiliki gaya arsitektur yang menawan. Bagian luarnya menampilkan batu basal hitam, pintu kayu berukir indah, dan kubah berwarna putih, serta menara menghiasi sudut barat laut. Taman masjid dihiasi dengan pepohonan dan tanaman hijau, menyediakan surga yang tenang bagi pengunjung. Di dalam, di dinding selatan terdapat mihrab, di sebelah kanan diapit oleh mimbar marmer. Dulunya area Masjid Ghamamah dan sekitarnya adalah tanah lapang yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk menunaikan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa.
Di area Masjid Qomamah juga terdapat Masjid Abu Bakar Siddiq, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Umar bin Khattab, dan pasar kurma tradisional. Keberadaan masjid-masjid ini menunjukkan bahwa masjid ini pernah dipakai sebagai tempat sholat id dan sholat istisqa sehingga disebut al-musola. Di Masjid Qomamah ini, Nabi Muhammad SAW juga pernah melaksanakan sholat jenazah untuk Najasyi, yaitu Kaisar Aksum di Abyssinia yang sekarang disebut Ethiopia. Beliau menganut agama Kristen. Najasyi dengan ramah menerima kaum muslim yang hijrah melarikan diri dari negeri Mekah untuk menghindari kekejaman orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kemudian Najasyi pun mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Demikianlah sejarah Masjid Qomamah di Madinah yang memuat kisah dari masa Rasulullah SAW. Semoga bagi umat Islam yang berkesempatan berkunjung ke Madinah atau menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci atau ibadah haji bisa singgah di masjid yang luar biasa ini. Demikian liputan aku tentang Masjid Qomamah yang masih di dalam kompleks Masjid Nabawi. Aku tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.